muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei, Yesus mengatakan tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati, murid-muridnya semuanya mati, berarti tidak ada, mati semua, alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei, 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 sabar. Cila. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok aku kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan aku udah kasih hidup sampai detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti kata siapa? Ada data kata bahwa siapa? Yesus itu mati. Kata siapa? 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul? Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, cila, gimpe ulu. Hei. Kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri. Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending kau jadi penjual apa itu? Cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku, dibunuh. Nanti tanya lagi sama guruku. Tanya gurumu. Kau kalem. Tanya si CP, tanya si Edis, tanya si Bom. Tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan. Kau tanya dia, kalau perlu kau suruh ke sini. Nggak usah kau banyak cakap Juma. Ayat pun banyak kau ubah. Oke. Jadi pernyataanku terbantah, sudah pernyataan Bang Juma sudah aku bantah bahwa Yesus memang mati seperti 3 ayat 18. Berarti Yesus membohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus karena membohong. Anda bernarasi liar.
Anda Berarti bernarasi Yesus liar. pembohong. Berarti Yesus pembohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3 ayat 18. Iya, berarti Yesus Anda pembohong. bernarasi liar. Saya Ya, Anda bernarasi menghargai. liar. Saya Kan tadi aku menghargai buka data 1 Anda. Petrus 1 Petrus 2 Sa- ayat 22 tidak ada tipu Saya muslihat dalam menghargai. mulutnya. Saya Itu tidak menghargai berbohong. data Anda. Saya menghargai Anda data bernarasi Anda. liar. Anda Sekarang, bernarasi liar. sekarang Anda baca Lukas 9 nomor 27. Berani nggak Anda baca? Aku mau tidur. Aku mau banyak pasienku. Mau tidur aku. Pasien kok punya pasien gimana ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara, Jadi gitu ya Bang Juma. Jadi gitu ya, apa pernyataan Anda terbantahkan bahwa Yesus mati 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau Anda bernarasi liar itu Anda itu bukan asumsi bantah Anda. saya. Sudah. Anda bukan bantah saya, kawan. Anda bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya membantu kalian supaya waras, jangan gila permanen. Karena agama saya, agama rahmatan lil alamin, maka sebagai pembawa rahmatan lil alamin, kita harus bagi-bagi rahmat itu. Kasih sayang itu harus kita bagi. Bukan hanya untuk milik Islam, tetapi kalian juga harus merasakan. Tapi kalau ternyata Anda menolak rahmat itu, ya wallahu alam. Saya tidak ada kekuatan untuk memberikan Anda hidayah. Hanya Allah punya hak yang memberikan hidayah itu. Yang pasti, Anda telah membuktikan bahwa Yesus berkata ada yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Dan ternyata Anda mengatakan mati semua. Ketika Anda mengatakan sudah mati semua, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup sebelum kemudian melihat kerajaan Allah. Oke? Artinya, kalau ada noise di sini, tolong ditutup dulu. Sakit kuping. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, gitu ya. Seperti itu saudara ya. Saudara siapa namanya tadi itu? Jeb, pasti Anda masih mendengarkan di bawah. Pasti Anda pusing. Pasti masuk ke dalam dapur. Hantamkan semua panci-panci melayang, piring melayang, baskom melayang. Bahkan Anda kasih mengalir semua keran air yang ada di rumah Anda tanpa Anda mematikannya kembali. Karena depresi, stres berat, terguncang Anda, jantung Anda melepuh, otak Anda mendidih. Karena Anda kemudian bertentangan dengan ucapan Yesus yang adalah senjata pamungkas, bahwa Yesus sendiri mengatakan sampai detik ini dia tidak tersentuh oleh kematian. Berdasarkan Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya telah dikabulkan. Dengan kata lain, Yesus masih hidup sampai hari ini dan belum mati. Berarti yang mati dan yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria. 20 juta belum tersentuh, belum terjamah oleh saudara-saudara kami Kristen. Yang masih mau mencoba, masih ada waktu, silakan. 20 juta masih tersedia untuk Anda. Ya, silakan teman-teman Kristen, naik lagi silakan. Siapa yang bisa menjawab 20 juta, ya. Silakan. Tapi harus pakai data ya. Nggak pakai data gagal. Bang Kang Santang, Siap. nanti coba cari tahu saudara kita Jeb ini kabarnya besok dia kenapa ya. Saya khawatir dia loncat dari lantai 3. Kirain kena serangan jantung. Kena stroke ringan. Barusan saya dapat informasi hasil penyelidikan saya. Ya. Wih, Habis barusan diskusi sama Bang Juma ini, gitu ya. Dia telan garpu, Enggak, dia kan rumahnya rumah panggung tuh. loncat. Pas turun, baru sekali anak tangga langsung jatuh ke bawah, 16 jahitannya rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwwata illa billah. kurangi jahitan 15 mau kenapa 16?
Ya, ini ada Kuswandi sama Ali AR, Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Gak ada. Oh, oke. Ini pennya bang Suma, pennya bang Suma. Siap, Yang mantap, ma- Masya Allah. Yang siap untuk mengawal bang Suma dari Madura. Mantap. Oke, sambil mengisi waktu teman-teman, netizen yang baik hati, pandai menabung, tolong di-follow-follow yang di atas ya. Terutama Bunda Mila, tolong di-follow. Kodong, kenapa di turun pengawal tadi? Follow-follow Bunda Mila. Terima Setelah kasih. diperiksa tadi, lukanya sih lumayan. Anaknya nggak mau dibawa ke RS. Dia maunya Sembuh sendiri. sembuh sendiri. Ya, tapi ya itulah. Itu perkembangan terakhir. Oh, kita kasih kontrase namanya. Jadi satu kaki kirinya nyangkut di tangga atas, kaki kanannya dibawa gitu. Gitu. Jadi kalau bisa Bunda Rama tolong anak orang lah Bunda. Gimana caranya tuh? Bingung itu. Kalau menindis-nindis itu apa dia tindis tuh cari-cari cuk 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 cuk. Assalamualaikum. Sekelas dokter juga. Kalau Wassalam. sudah masuk Waalaikumsalam. mengenai ketuhanan jadi oon. Jadi gimpi ulunda. Wabarakatuh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum semuanya Bang Suma. Salamkan Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya sehat selalu ya semuanya buat semuanya di sini. Gimana Bang? Ada yang bisa dibanting? Itu yang barusan OT naik tadi aja Bang dibantingin. Panci-pancinya udah dibanting semua Bang. Impuls. Iya, itu makanya aku bilang sama host besok cari tahu bagaimana kabarnya teman kita. Iya Bang. Bang Suma. Yang saya takutnya ini sebentar Bang. ya, Bang ya. Oke. Yang saya takut besok dia keluar sudah pakai baju daster. Pakai baju daster, pakai sepatu futsal, lari-lari depan rumah. Ini yang saya takutkan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak. Saya pernah wawancara itu anak, memang dia ada gejala awal. Gejala awalnya itu, ya itu juga pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Bergeser paru-parunya. Siksak, makanya dia kayak begitu. Ya dimaklumi aja lah. Iya. Oke Bang, saya turun dulu Bang. Ya makasih banyak Bang. Iya, makasih, Semuanya. makasih. Sehat selalu ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naikkan lagi kalau masih ada yang mau mencoba 20 juta silakan kita tunggu ya. Ya pasien-pasien. Siapa tahu butuh beli beras gitu, kita bantulah. Rusli, Pak Rusli. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rusli, ada keluhan? Aku baru naik ke Malbang rumah. Ada Pak? Apa? Ada keluhannya apa gimana Pak? Tidak ada di keluarnya, saudara. Pak Rusli ini bawa dosa waris atau harta waris? Tidak, aku penggemarnya Bang Suma. Oh ya silakan. Kirain ada apa Kamu gitu. tahu kakak. Oh singkat menjemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peta itu noise, suaranya feedback. Yang satu matiin. Terima kasih sudah dinaikkan. ya? Belum. Oh, Masih di Jakarta. Jangan-jangan udah mau pindah KTP tuh. Iya. Ada musik.
Pak Esau ini. Pak Esau, selamat pagi. Pak Esau. Bang, Baru duduk tuh. Bang Esau. Iya, selamat pagi, Bang Juma. Pagi, Pak. Bang Esau, ini ada topik yang menarik nih Bang Esau. Bang Esau kan orangnya netral nih. Itu yang keluar dari kubur itu benarnya anaknya Bunda Maria atau bukan ya, Pak Esau? Silakan Pak Esau. Yang jelas, Isa Damasi itu tidak pernah dikubur. Artinya yang ada di kubur itu ya yang digantikan. Jadi beberapa literasi di kami menyatakan bahwa Isa Damasi itu dinaikkan ke langit. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang itu narasi orang Yunani lah. Jadi saya tidak sepakat, saya tidak tahu yang itu siapa. Nggak tahu Judas, nggak tahu Helal. Begitu Bandi. Maksudnya itu Pak Esau gimana? Kan sebagian mengatakan yang keluar dari kubur itu anaknya Maria begitu. Sedangkan datanya jelas waspada terhadap Kristus atau Yesus palsu gitu. Gimana itu Pak pendapatnya Pak? Iya. Di dalam literasi kami, setelah Isa Damasi diangkat oleh Elohim ke langit kedua di Taman Getsemani itu, beberapa narasi itu memang ada keluar dari kaum Yahudi dan Yunani. Jadi artinya siapa yang memang dikubur dan memang menurut versi Muslim diserupakan, ya benar adalah ya adanya itu adalah Judas atau Simon. Antara kedua orang itu aja yang memang literasinya jelas. Oh jadi menurut Pak Esau ini Yeshua Amasia waktu berdoa di Bukit Getsemani disitulah diangkat hidup-hidup. Begitu ya Pak ya? Bukan di Taman Getsemani, beliau lari. Jadi begini ya. Ya gimana Pak? Menurut literasi kenasaran yang saya pahami, Isa Damasi itu memang lari. Tetapi larinya adalah bukan ke Taman Getsemani, tetapi ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau Al-Aqsa. Dan sanalah beliau diangkat oleh Elohim ke langit kedua. Karena di dalam beberapa literasi kami, perbatasan antara bumi dan langit itu hanya di Al-Quds. Dan ini juga tervalidasi oleh pihak Anda, yaitu di waktu Baginda mengalami Isra Mi'raj. Dia Mi'rajnya di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Oke. Artinya kesimpulannya menurut Anda anaknya Maria Yeshua Amasia ini belum wafat, belum mati sampai sekarang ya? Iya, sepakat. Oke. Ah, ini baru Kristen lurus nih. Kalau ini dapat hadiah nggak Banyuma? Gimana, Ustaz Alif? Kalau gitu Pak Esau kenapa Anda berbeda dengan Kristen yang lain? Kenapa Pak? Ya, secara kaum antara Kristen dan Nasrani itu memang berbeda. Kitab sucinya juga berbeda. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Karena Injil ini seperti Anda ketahui adalah suatu bentuk pewahyuan yang memang oral sifatnya sama dengan Quran. Cuman tidak ditulis secara jelas. Maksudnya ditulis itu pewahyuan sama murid-muridnya. Nah, semasa kekhalifahan begitu Baginda meninggal, kekhalifahan itu adalah membuat suatu kodifikasi. Jadilah satu buku yaitu Quran. Berbeda dengan murid-muridnya sudah masih mereka sebelum itu baru dibunuh begitu. Jadi Pak Esau meragukan yang ada sekarang di tangan miliaran orang itu, Anda meragukan itu bukan Injil gitu? Iya, tetapi beberapa kutipan ada Injil di sana. Karena tidak pernah Elohim berfirman kepada Lukas, Yohanes dan Matius. Itu hanyalah suatu pemahaman dari suatu pewahyuan Roh Kudus menurut orang-orang Kristen yang memang divalidasi di dalam di Antioquia itu. Ya, Oke. Artinya sepintar-pintar orang mau menghilangkan kebenaran, artinya di sana masih ada kebenaran, betul ya?
Iya, bahkan di literasi Bibelnya sendiri pun bahwa Islam itu tidak mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan, dia adalah seorang nabi. Setuju kalau gitu Pak. Artinya Yesua Masia waktu ada di muka bumi itu menyampaikan secara oral dan kemudian tidak ada satupun atau menjaga oral itu ditulis. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Tapi kita bisa sebagai manusia berakal bahwa pasti Yesua Masia ajarannya pasti benar seiring dengan bagaimana ajaran Nabi Musa, Nabi sebelumnya pasti ada koneksinya atau sinkron, betul ya Pak? Ya, betul. Yang saya pengen tanyakan kepada Bang Zuma ini adalah satu ya, yang memang satu apa ya, di dalam ranah ini saya jujur aja. Sekian lama saya mempelajari Islam, kebenarannya, dan memang suatu hal yang memang harus saya sadari, apa yang dikatakan bahwa masa atau kebenaran tentang literasi Injil ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Beberapa validasi yang ternyata di Quran itu banyak diceritakan tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Itu menjadi pergerakan terhadap hati saya ini. Saya memang menjadikan suatu pemahaman di dalam ketauhidan dan kebenaran tentang baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu hal yang harus saya yakini kebenarannya, bukan hanya diimani, tetapi diikuti. Masya Allah. Ya tinggal ikrar aja Pak. Karena kita tahu Yesua Masia itu kan mengajar 3,5 tahun. Syariat-syariatnya kan belum bisa kita implementasikan di zaman sekarang. Masih sangat terbatas toh Pak. Nabi Muhammad SAW kan melengkapi ini semua. Nabi terakhir. Ya udah tinggal ikrar aja Pak Esau. Mumpung di bulan suci Ramadan ini Pak. Itu sih. Semoga Abang Esau dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih. Baik Bang Adi. Bagaimana saya harus memulainya, karena memang jujur aja selama 50 tahun saya di Indonesia memang mempelajari tentang ini kenasranian dan Islam itu ternyata perbedaannya tipis, tapi memang harus saya akui dari beberapa pemahaman dari komal-komal dengan rekan-rekan di apologet Muslim ini ya, sebenarnya kalau boleh saya curhat sedikit Bang Juma, saya telah bersahadat secara sir. Cuman memang saya harus keluar dari kaum saya sendiri di sini untuk menyakin hal itu. Ya disegerakan aja Pak Esau. Tapi ya kita di sini nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam ya. Tapi kalau secara narasi Anda itu sebenarnya Muslim. Muslim secara berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya tinggal memperlengkap syariatnya saja. Ya syariatnya itu yang pertama ya syahadat, sholat dan seterusnya ke bawah, kelima hukum. Itu Pak. Itu aja sih. Ya baik. Jadi saya harus apa nih kalau dalam melakukan syahadat? Karena memang perlu bimbingan atau saya ke masjid atau bagaimana? Ya, di sini bisa Ustadz Alip, Anda Banyumas. Ustadz Alip silakan Ustadz. Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Pak Isau ternyata banyak belajar dan ingin benar-benar kembali ke Islam. Ustadz Alip Banyumas silakan. Yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Esau, Allahu Akbar. Pak Esau ini dulu lawan debatnya Gurunda Juma sama Ustadz Alip nih, Ustadz Alip. Apa Pak Esau? Wah, Masya Allah. Mau syahadat? Ya, kalau diizinkan di sini, saya mau bersyahadat. Waduh, Masya Allah. Akhirnya, wah nanti guru kami yang pimpin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha
illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah maha besar. Allah maha besar. Tak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu datang. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Ya, saya mendengarkan ya sepintas tadi saudara kita, sahabat kita Bang Esau ingin bersyahadat di bulan suci Ramadan ini. Allahu akbar, Masya Allah. Apakah itu benar dari hati yang paling terdalam, saudaraku? Ya, betul Bang Juma. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara jemaat-jemaat yang saudara pimpin selama ini? Saya setelah keluar dari kaum saya sudah harus menyelamatkan diri saya sendiri. Sebelum menyelamatkan orang lain, saya harus selamat dulu. Begitu. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. KTP saudara Esa ini apa? Jujur Bang Juma, demi Tuhan, KTP saya sudah saya rubah menjadi Islam. Allahu akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mau mandiri, begitu. Allahu akbar, Masya Allah. Ya, gimana sahabat-sahabat yang lain? Izin, kita, tapi dia belum bisa open cam nih. Dia masih sedikit. Beliau kan udah sering kita kenal gitu lah. Nanti minta nomor teleponnya. Langsung aja Bang Juma. Tuh mestinya bisa itu open cam. PSO open cam dong. Udah 500 organik itu followernya. Oh iya bisa ternyata. Saya undang itu, buka cam. Nih, saya temenin. Hari Jumat lagi bersyahadatnya, Masya Allah. Kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan Pak Esau mohon maaf ya, karena sering berdebat dengan Pak Esau, terutama Guru dan Juma nih sering debat nih sama Pak Esau. Kadang ada emosi juga. Ya mohon maaf. Jadi Pak Esau monitor. Pak Esau. Iya. Iya, open cam ya. Mohon tidak keberatan ya. Jadi muslim sejati insya Allah siap. Cek, Masya Allah, Pak Esau. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Gurunda, perangkat Gurunda ya, ngadat lagi tuh. Ngadat ya? Iya. Cek satu. Udah beres. Oke, langsung kita syahadat. Ya. Bang Esau. Ya. Ikuti saya, Bang. Baik. Simbol tauhid, satu tangan, satu jari. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah.
ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Setelah ya perjuangan panjang kemudian mencoba untuk saudara kita ini yang menyatukan tekad, memperjuangkan ajaran keyakinannya kalau Yesus itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi beliau sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan demikian beliau sudah menjadi Muslim, menjadi Islam yang utuh. Ya. Semoga kemudian saudara kita, sahabat kita Bang Eso bisa istiqomah. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan abang kita ini mudah-mudahan istiqomah dan menjadi bagian dari pejuang yang ada di barisan terdepan para apologet Islam Indonesia. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Momen yang sangat haru, kita sudah sering berdiskusi ya, bahkan berdebat dengan PSO di mana beliau mempertahankan imannya, tapi malam ini Allah lembutkan hatinya, Allah ketuk hatinya, akhirnya menerima kebenaran Islam yang sudah dipimpin oleh guru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah pada momen yang bahagia ini, momen yang indah ini. Mohon Pak Esau bantu aminkan doa ini, karena saat ini Anda yang paling bersih di antara kami, karena Allah sudah ampuni dosa Anda yang telah lalu. Ya, mohon bantu aminkan dan doa semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah selalu hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya Allah, Dat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam agamamu ya Allah, dan lembutkanlah hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, terutama bisa jadi di antara kami atau mungkin di antara keluarga Pak Esau ini sampai detik ini masih ada yang belum menerima kebenaran agamamu ya Allah, yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Baik itu saudara terdekatnya, bisa jadi anaknya atau istrinya atau siapapun mereka, orang-orang yang dicintai oleh saudara kita yang baru saja mu'alaf ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka ya Allah, Pak Esau bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah, bisa berkumpul di kehidupan yang abadi nanti ya Allah, yaitu di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliqul mi'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini rusak
Jadikan kami menjadi orang yang berdosa, yang durhaka, yang ingkar ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ketabahan ya Allah, kekuatan pendirian ya Allah, berdiri tegak dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah, dalam menyiarkan Islam ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhan wa sahlan Faisal. Alhamdulillah, di momen yang bahagia ini di bulan suci Ramadan, Anda akhirnya benar-benar dilembutkan hatinya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu kebanggaan buat kami. Kami senang itu karena apa? Bertambah saudara kami, bertambah orang yang ingin nanti saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan ketika nanti kita tidak bertemu di jannah. Kita saling merindukan, insya Allah. Udahlah, saya nggak bisa panjang lebar lagi. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa Pak Esau nanti minta teleponnya dikasih ke hostnya aja ya, supaya kita bisa bersinergi ke depannya. Pak Esau mungkin di sini nggak mau menyebutkan alamat di mana, dari tim kami bisa menghubungi. Bisa ya berbagi telepon nanti Pak Esau, berbagi tempat gitu ya. Ya bisa. Silakan Kang kasih tahu Kang buat di DM nanti nomornya Kang. Ya, nanti telepon WA saya ke langsung ya. Catat nomornya. Buat teman-teman dicatat di bawah ya biar di screenshot sama Pak Esau. 081 plus 21 plus 474 plus 9002. Saya ulangi. 081 21 474 tambah 9002. Itu Pak Esau. Ya baik, terima kasih. Tujuannya nanti kalau Pak Esau membutuhkan sertifikat mualaf ya segera akan kita berikan dari Apologet Islam Indonesia, lebih memperkuat administrasinya kan gitu. Iya betul. Terima kasih. Datanya sudah di Bang Handi ya? Oh, beliau sih kan KTP-nya udah Muslim tuh, Islam udah. Oh, udah. Udah. Tapi untuk itu saya mewakili lah teman-teman. Selama ini kita diskusi, mungkin ada kata-kata tidak pantas beberapa bulan kemarin, udah mungkin mau setahun ya, apa belum setahun. Selama ini Pak Esau, mungkin Bang Juma atau siapapun mengeluarkan kata-kata tidak pantas ya, kami mohon maaf ya sedalam-dalamnya dari kami di sini. Oh iya betul, sama kita mohon maaf Pak Esau ya. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan rekan kalau saya nggak ada salah. Ya, Pak Esau saya maafkan. Karena Saya mohon maaf Pak Esau. karena selama ini Pak Esau ini hanya mengatakan mengagumi Rasulullah, tapi tidak mau mengimani, percaya tapi tidak mau mengimani gitu. Cuman itu aja. Tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan menjadi seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah. Intinya Pak Esau jangan lupa berbagi sama kita. Nanti abang di mana posisi, soalnya tim kami ada di sana. Kalau Anda mengalami kesulitan, apapun itu Pak Esau, misalnya perlu alat sholat, apapun itu, silakan menghubungi nomor yang tadi. Ya, mungkin Gurunda ada yang mau disampaikan Gurunda buat Pak Esau? Ya, alhamdulillah kalau saya sih sangat berharap kemudian karena
Bang Eso ini kan juga dalam berdiskusi juga berdata gitu kan ya. Saya berharap sahabat kita Bang Eso ini mau berdiri kemudian bersama dengan kita di garda terdepan, mengajarkan kemudian kepada saudara-saudara kita yang ingin memahami lebih jauh. Karena sebenarnya gini, banyak teman-teman kita non-muslim yang sebenarnya dalam hatinya sudah mengakui kebenaran Islam. Dengan kata lain, gugur ya keyakinan mereka sendiri. Meskipun itu belum mau kemudian menyatakan dengan jujur apa yang dibenarkan oleh hatinya ini. Mereka masih butuh kemudian tambahan-tambahan ilmu berupa argumentasi, data-data, contoh-contoh orang-orang yang percaya dan kemudian peduli, lalu kemudian menghabiskan waktu untuk mengkaji isi Bible, dan kemudian selanjutnya belajar tentang Al-Quran meski hanya terjemah. Mereka butuh ada yang menjadi contoh, ada yang menjadi penguat, ada yang menjadi alasan, sehingga mereka pun menyatakan bahwa apa yang dibenarkan hatinya itu harus betul-betul diaplikasikan dengan perbuatan, yaitu bersyahadat dan menjadi seorang mu'allaf yang istiqomah. Sekali lagi, saya mengharapkan kalau misalnya Bang Esau ke depannya ada waktu untuk supaya hadir di sini kita bersama berdiri paling terdepan untuk mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana mengenal agama dan ajaran yang benar itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian untuk sementara, silakan. Bang Yuma, saya akan Masya Allah Bunda, Barakallahu fikum. Bunda Mila luar biasa. mengenalkan ke ajaran Islam ini. Terima kasih. Iya Bang, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Guru nak kapan pulang? Saya rindu sekali nih. Insya Allah hari kalau kan hari Sabat, hari Ahad. Lama-lama saya tidak cium kau. Cepat aku pulang. Iya kanda iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Pak Esau kalau boleh tanya, udah baru detik ini mau syahadat atau memang sudah lama ingin bersyahadat Pak Esau? Jujur banget. Dengan pertentangan hati di hati saya keluar dari kaum saya itu sebelum Ramadan. Karena saya memang menyatakan saya akan keluar dari kaum ini karena saya memang akan menganut Islam. Artinya, kalau orang sudah mau pindah keyakinan harus keluar dari kaum kami, maka saya lakukan itu. Secara sir saya sudah melakukan syahadat. Tetapi karena pertemanan dan ini, saya juga pengen ada pengakuan dari rekan-rekan sebagai sahabat untuk melakukan syahadat di sini. Jadi artinya seorang hidup sendiri menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim Islam, begitu. Masya Allah. Kita ini bukan cuma sahabat Bang Esau, tetapi kita adalah saudara dunia akhirat. Amin. Amin. Terus saya tadi sedikit bertanya ini Bang Handi. Tadi Bang Handi mengatakan KTP-nya udah Islam ya? Beliau sih iya, coba tanya. Ya, Pak betul, Esau memang KTP-nya udah Islam. betul. Karena dari distrik Kok bisa? dari distrik Sabil ini tidak dibenarkan lagi dengan adanya literasi kepercayaan. Jadi saya harus mengambil satu sikap, dan karena memang secara aturan itu harus ada nama agamanya yaitu Islam. Tidak mau dia di KTP-nya namanya Kristen. Oh gitu. Tapi keyakinan selama ini Kristen. Oh bukan, saya Nasrani. Oh Nasrani. Oh gitu. Oh ya, karena kan di Capil kan tidak ada Nasrani ya, yang ada cuma Kristen ya Pak. Ya. Iya betul. Sejak kapan itu KTP-nya Islam Pak yang tertulis? Sebelum Ramadan. Maksudnya sejak kapan itu KTP-nya yang tertulis itu Islam? Tahun lalu Pak, tahun lalu.
Oh, tahun lalu. Alhamdulillah. Ya berarti memang tanda-tanda itu sudah dari tahun lalu ya Pak Esau ya. Iya betul Pak. Soalnya gini, Pak Esau ini dulu kan sering kita diskusi. Beliau itu kalau di zamannya di dulu Pak sebentar ya. Di zamannya Yesua masih hidup, ya Yesua benar, Pak Esau ini benar apa adanya di zaman itu. Dulu sering diskusi kayak gitu. Terus Banyuwa mengatakan zaman sudah berubah, Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada, adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Disinilah selalu kita diskusinya di sana gitu loh ta. Betul ya Banyuwa ya, di sana ya poinnya. Iya, betul. Saprilisa, Ya syukran. memang kalau saya tidak salah Bang Adi, memang saya pernah mendengarkan juga Bang Esau itu, dia tidak pernah mengaku Kristen ya. Tapi dia mengaku Nasrani. Nasrani, iya, betul. Iya, Betul iya. kan, betul. Ya kalau boleh dikatakan ya Esau ini adalah aliran dari pendeta Bohira, Hawariun, kan begitu ya Banyuwa ya? Iya, betul. Nah itu. Tapi sesudah itu syariatnya belum lengkap waktu itu. Ada Islam, ada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang sering kita bawa Pak Esau, bahwa kembalilah ke Islam secara kafah. Karena Anda tidak akan pernah meninggalkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Mesias kalau memeluk Islam. Disinilah perdebatannya selama ini bertahun-tahun. Gitu ta. Betul. Iya. Oh, berarti pemahamannya Bang Esau ini, Isa itu atau Yesus Kristus itu sama dengan pemahaman kita orang Islam ya? Pak Esau ya? Iya. Oh, Masya Alhamdulillah. Berarti sempurnalah di pagi yang hari ini di 14 Ramadan Pak Esau mengucapkan kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan masuk Islam ya Pak Esau ya, tetapi kembali ke jalan yang benar, karena sesungguhnya manusia itu memang fitrah, ya fitrah. Tidak akan keluar dari rahim ibu kalau tidak ada pengakuan bahwa Allah itu cuma satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tidak akan mungkin keluar dari rahim ibu. Jadi kembali ke fitrah, kembali Pak Isra. Dan mohon kami semua di sini yang ada di sini dan netizen yang ada di bawah, karena Pak Isra ini dibaratkan bayi yang baru lahir kembali, mohon kami didoakan. Insya Allah doanya Bang Esau itu akan dijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya baik. Pasti saya doakan rekan-rekan. Karena saya Amin. Masya Allah. doa dan bantuan demi rekan-rekan di dalam menjalankan syariat Islam yang saya baru mulai. Nah itu kan syariat kan masalahnya. Jadi dulu syahadatnya Esau itu Yohanes 17:3 syahadatnya dulu. Sekarang syahadat yang resmi. Benar ya Pak Esau ya? Iya betul. Nah itu ta. Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya merinding ya Bang Andi ini. Masalahnya kenapa? Tapi ini bukan secara tiba-tiba ya, ini bukan secara kebetulan. Memang Pak Esau barangkali dari tadi niatnya memang naik ke Komal ini dengan adanya Gurunda, bahwa akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tetapi ya kita sebagai manusia kan melihatnya kok dengan secara tiba-tiba gitu ya. Itu kalau kita melihat sepintas. Tapi ini sebenarnya memang sudah niatnya barangkali naik ke Komal ini ya Pak Esau ya, bukan begitu Pak Esau? Iya betul. Oh, Sebenarnya saya- barusan saya dapat WA nih barusan. Katanya Pak Bom Bom sama si Cebol lagi nangis di pojokan. Astagfirullahaladzim Kang. Ini akan ada aja deh akan. Tadi saya ngomong apa? Ya jelas selamat datang ya Pak Esau. Insya Allah Pak Esau jangan segan-segan ya menghubungi kami apapun itu. Itu intinya Bang. Nanti akan saya hubungi WA tadi. Mungkin besok ya. Saya bukan puasa sekarang. Jadi saya mohon undur diri Bang Zuma dan rekan-rekan. Sebelum undur diri sudah ada nggak ayat suci Al-Quran, ayat-ayat pendek yang Anda hafal? Pasti ada nih. Sudah, saya punya Quran. Nah, itu kan. Bang Adi tanya. Udah sunat pastilah, nggak mungkin. Hawariun itu was sunat. Nggak usah ditanya lah laki-laki dewasa. Hawariun sunat. Ya, Malu kita kalau nanya orang Hawariun itu sunat, malu kita. Sepertinya kita ini kafir nanyakan orang begitu, nggak perlu ditanya lah.
Satu lagi Bang Esau yang saya tidak tahu, mungkin sering sudah Anda katakan di komal-komal ya. Yang saya mau tahu, apakah seperti Bang Esau ini di Indonesia ini ada semacam alirannya itu, Pak? Ya, kaum Nasrani di Jawa Barat itu berbasis di Tasik. Oh, ada ya. Ya. Mudah-mudahan lah Nasrani yang sealiran dengan Pak Esau yang selama ini mudah-mudahan juga dibimbing Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya, doanya adalah sempurnakan syariat. Itu intinya Pak Esau. Benar-benar. Ya, betul. Satu dong ayat suci Al-Quran yang pendek aja Pak Esau. Kita mau dengerin yang pendek aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Ini kalau Allahu pelafasannya Akbar. Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Ya kalau pelafalannya Bang Esau ini kayaknya udah lama sekali belajar ini. Udah mulai fasih dalam membacanya. Bahkan banyak barangkali teman-teman yang kalah dalam pengucapannya itu, pelafasannya. Saya kalah. Iya, karena kan Arab Maksud saya itu juga Bang Adi. Iya, karena kan sama dengan Arab itu tidak terlalu baru, jadi saya bisa menghafal sedikit. Tapi berbelajar. Baik Bang Juma, Bang Handi dan rekan-rekan yang lain, terima kasih Ya, sekali. makasih saudaraku ya. Bantuannya kalau memang Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Esau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua aku datang besok. Yang masih ingat ngototnya tuh, loh kalau memang percaya Rasulullah sholat Pak, kita ada sholat waktu. Saya juga ada sholat kata dia. Saya malah 7 waktu. Aduh mah ngotot terus ini Mas. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang udah hidayah. Ya, saya keras ke dia itu pada saat saya bertanya ke dia, Anda ini suku apa? Yesus itu kan untuk Bani Israel, Anda Bani apa? Oh, ngeyel di situ beliau, Masya Allah. Oh, sempat ngeyel ya Guru ya? Oh, ngeyel. Ngeyel. Pernah kami saling keras satu kali. Bersikeras satu kali. Sekian banyak berdiskusi, sekali saya ingat itu kami ribut terkait itu tadi, suku itu tadi. Sempat beliau ngeyel di situ, tapi saya tahu sengeyel-ngeyelnya dia hatinya nangis pasti, karena dia nggak bisa kemana-mana. Taurat untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, hanya keliling mutar-mutar. Tapi saya paham orang ini cerdas, orang ini kemudian punya hati, hanya karena dia kemudian entah kenapa dia mengaku sebagai Nasorios, sebagai seorang Nasrani. Tapi ketika dia membantah ya pernyataan-pernyataan yang saya bawa dari data Bible, Yesus hanya untuk Bani Israel, Yesus berdoa untuk Bani Israel, Yesus bermujizat untuk Bani Israel. Kemudian saya tahu kalau hatinya lagi menangis, membenarkan ucapan-ucapan Bang Suma dan menolak ucapan sendiri. Itu saya tahu. Makanya sempat saya berdoa waktu itu, ya Allah orang ini kasih hidayah. Karena dia sudah selangkah masuk Islam. Ya, alhamdulillah malam ini kita saksikan doa kita diijabah oleh Allah, hatinya dilembutkan, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqamah dalam agama ini. Amin. Masih mau kok keluar cebol. Berarti update terakhir ini selama kurang lebih 80 hari ini sudah ada sekitar 40 orang ya. Insya Allah. Itu yang terdata di ini di luar biasa. Belum yang lari sendiri ke masjid, Kanda. Iya, belum. Urus API saja ini, kan? Iya. Insya Allah.
belum yang lari sendiri ke masjid, belum kemarin juga ada yang WA saya mana itu ya. Nah, bentar, nanti lah. Ada yang mualaf juga. Tapi saya menarik tadi beberapa hari pembahasan Gurunda ini ya, tentang adanya Yesus palsu dengan Yesus asli. Dulu, jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ, ntar monolog. Oh iya, ketika ada. Iya, enggak ada minta wah. Tapi begini Banjo, baru kali ini ya saya apakah saya salah menilai ya, baru kali ini Banjuma itu agak sedikit terharu banget menuntun orang syahadat. Banyak Pak Esau ini loh dibanding yang sebelum-sebelumnya. Benar nggak ini Banjuma? Iya, karena memang saya pernah doakan beliau kan dah. Nah itu dia. Pernah saya doakan beliau. Beda loh tadi cara membimbingnya dengan yang lain-lain beda banget. Kalau yang saya rasa loh ya. Iya, saya juga ngerasakan begitu Bang Andi. Ih, kalau kita satu rasa, emang kita satu suku sih. Telah coba deh Pak ya. Ada juga cerita begini. Ada ustaz naik ke podium, kan, membahaslah tentang perbedaan zaman gitu, laki-laki jadi perempuan, gitu kan. Terus pas ustaznya ngomong, ini dunia sudah terbalik. Laki-laki katanya sudah panjang rambutnya, perempuan yang pendek rambutnya. Tiba-tiba ada laki-laki yang gondrong masuk dengan muka serem. Muka serem, lihat ustaz itu. Langsung dia bilang, Pak Ustaz, yang panjang rambutnya laki-laki itu banyak sekali sampo na pakai, begitu. Artinya malah laki. Taki berarti. Kalau saya beda cerita gini, caranya gini, ada ustadz mau ceramah di atas panggung, terus kemudian baru dia berkata begini, baiklah kaum muslimat, judul ceramah pada malam hari ini yang saya sampaikan. Baru dia mau judul ceramahnya, terus ada yang lempar kepalanya, langsung dia bilang judul ceramah telah cuma dempel itu. Iya, berarti ada sejarahnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum assalamualaikum, nggak berani ganggu. Masya Allah. Gimana kabar Bun? Orang baik. Baik, alhamdulillah. Gua hitung-hitung nih Bun. Gua hitung-hitung tinggal belum sampai sebulan lagi nih. Bunda ke Indonesia. Apa itu? Iya, tapi Lebaran saya nggak pernah pulang. Lebaran. Iya, karena rencana katanya bulan April Bun. Iya, belum tahu nih. Jadi nggak. Kalau saya jadi ke Jepang, jadi ke Indo. Kalau enggak, ya enggak. Mudah-mudahan lah. Insya Allah. Bunda Rama udah tidur ya? Mana bisa tidur dia itu. Jam segini biasanya dia main bola Bunda. Iya. Tadi buka komal sendiri rungkat. Ini ada nih saudaraku di sini Gurunda, pengen sekali ketemu ini. Satu profesi. Pengen sekali bersilaturahim, katanya kapan ke Bolang, saya bilang masih di Jakarta beliau. Iya, insya Allah Ahad sudah di Makassar kan. Amin. Bang Zuma, duit ya, yang $15, yang 15 juta kalau nggak ada pemenangnya buat ke Amerika aja. Allahu Akbar. Insya Allah Bun. Apa namanya, syiar di sini, nanti kita ke DC ketemuin Bunda Sumangkut, itu temannya Bang Handi di Masjid Imam, itu kan bisa kita keliling situ. Saya lihat piti-pitinya Bunda. Mau dikursusin dulu bahasa Inggris. Oh gampang, kan ada guide-nya. Iya, karena baru yang dia tahu tuh yes no. Iya, pintar banget. Kenapa piti-piti saya, kenapa Bang Zuma? Saya perhatikan piti-pitinya Bunda, banyak artis sama Bunda. Aduh, artis di Indonesia ini. Enggak lah, cuma itu aja, cuma yang punya Bluebird sama Uya aja, yang lain enggak lah.
Oh, yang punya Bluebird. Karena Ya? mereka juga orang baik. Masya Allah. Jadi kita tuh jangan baru punya sedikit terus sombong. Nah, yang banyak begitu aja nggak sombong kan? Malu kan kita kalau sombong. Iya, betul. Iya. Iya, dia si Nikitanya Gurunda lagi juga main kemarin di kan sini. makan mie Aceh sama si Komeng. Oh, Komeng. Iya, ada si Oh, Komeng iya. itu. Komeng. Komeng lucu. Bunda, apa bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya terjemahannya I love you, Bunda. I love you. Iya. Waduh, apa? Aku cinta kamu. Oh, masa sih yang serius nih, Bun? Bang Handi, jangan lebay Bang Handi. Dunia pertiktokan ini saya lihat, iya beneran. Dunia pertiktokan nih, sudah kenal banyak nggak makan kenal korban. kok bisa ya berpasangan, hah? Sudah banyak makan korban. Nah, saya nggak ini loh, nggak habis pikir itu kayak gitu. Orang biasanya kan kalau cari pasangan tuh kan sudah kenal keluarga, sudah ini. Cuma gara-gara videonya kelihatan bagus, itu kan bisa dipoles, ya Allah. Kok bisa gitu loh. Saya dengarnya tuh. Mau tahu nggak penyebabnya, Bun, apa itu? Apa itu? Filter kamera. Iya, itu yang saya bilang. Iya kan? Bukan bebet bobot lagi, pokoknya kalau udah itu, udahlah Bang Zuma, kita jangan ngegibah ya. Saya masih puasa, kalian belum. Saya siang ini. Tapi ujung-ujungnya nyesel Info juga, buat Bun. besok jam berapa Bang Andi? Kalau besok kalau jadi nanti dikabari Bang Juma. Iya. Ya itu ya. Saya jam 4 ke rumah Bang Andi. Boleh. Tapi jadi nggak jadi itu datang, ya tetap. Kalau dia cepat dari Yogyakarta, karena beliau minta bicara langsung dengan Bang Suma. Insya Allah. Pokoknya jadi nggak jadi Kang, ke rumah aja. Ya kita keluar di daerah-daerah strategis lah. Menunggu kita buka puasa di mana gitu. Tenang aja Kak. Saya masih ada Kepensi Bang Handi, Kepensi. Masih ada sisa transfer. Sahur. Saya masih ada sisa transfer dari Bunda Mila yang harus saya habiskan besok untuk buka puasa. Tenang aja Kang. Emang ada saya transfer Bang Handi? Enggak. Itu rencananya, itu rencana saya begitu. Pendek kali memancing Bang Handi. Kapal tenggelam itu namanya. Itu temuin Ustadz Wafi dulu tuh. Dicari-cari. Saya kalau ngomong suka ngarep ya, Bunda ya. Kalau ngomong suka ngarep ya. Oh iya, makasih ya Bun. Luar biasa Bunda ini. Bunda aku ini. Sama-sama. Nanti Masya difoto Allah. ya, Bang Zuma. Iya dong. Iya, Bang Handi nggak jadi. Saya kasih yang lain. Jadi dong Bunda. Saya kan ngarep. Ya tapi kan ditungguin sama Ustadz Wafi. Udah, semua bisa diatur Bunda. Gitu ya. Bagus. Ini saya banyak di sini banyak pengikut loh saya. warnanya. Di sini ada berapa orang nih? Ya, Ada Peri. warnanya. Absen Peri dulu sini, absen semua sini dulu. Anak-anak muda, absen. Saya warna hitam, Ini- Gurunda warna apa Taruh, Gurunda? taruh. Assalamualaikum Bunda Mila. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah itu, suara siapa tuh? Coba kamu ngomong Gaman. dulu. Bukan. Alpi. Alpi. Nah ini yang ini Iya, satu Alpi siapa? ketinggalan, Alpi udah. Suara lu lagi Peri. siapa? Bunda Rahma. Siapa? Coba. Iya, Nabi. Suara. Coba lagi ngomong. Ngomong. Oh, itu Ferry. Ah ya udah itu. Ini anak muda semua ini, anak muda dua nih belum disunat nih. Saya yang harus sunat besok nih. Tuh, yang jualannya ada di bawah tuh. Nah, ini Bun, nih, saya kenapa gambar. manggil aku Bun? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita kan Enggak, ini ada yang nyeletuk di bawah. Bunda Mila tuh nggak pernah terawih katanya, karena setiap sore tuh di restoran. Sholat terawih tuh bisa setelah makan, bisa di rumah, bisa sebelum sahur. Benar nggak ini Gurunda? Iya. Nah, Salami dulu tuh, salami dulu Ustaz paling sabar nih. Kesel gue tadi diserang sama Oten, diem aja, kesel wah. Ini Ustaz paling sabar nih satu nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya sambil jagain anak. Lanjut Bang Zuma, Bunda.
Itu tadi orang tua itu loh. Orang tua tuh dikasih apa ini gereja Isa Al-Masih. Kagak dijawab, diputar lagi kemana-mana itu Ustaz. Pusing gua dengerin itu. Seharusnya Bang Handi naik itu, yang ngelayani itu saya pusing lawan kayak gitu itu. Biasain aja Ustaz ya. Iya, ini Bang Handi kayaknya tadi komen di bawah tapi gak naik kata saya. Yang kayak gitu tetesin aja ini dek, cairan plastik yang dibakar kakinya, ibu jari kakinya. Aduh ya Allah. Itu saya lakukan di Ustaz, saya lakukan di YouTube itu, kata orang. Ini Ustaz Wapi habis makan apa sih kok sabar banget nggak mau nabok sekali-kali kayak gitu. Soalnya saya kalau pakai sistemnya Bang Zuma langsung keriput. Tadi saya sedikit ngegas, aduh, 1 minggu hilang sudah akun saya. Iya. Ini akun ini baru sembuh tadi jam 10 malam. Agak ngegas sedikit kena lagi, parah hotel. Kebiasaan tuh. Karena mereka apapun yang kita lakukan mereka nggak pernah stop sampai kita tuh pindah. Itu kan ada kan di Al-Quran kan? Bunda Rahma iklan dulu dong. Oke ya saudaraku, sahabat-sahabat netizen yang baik hati dan pandai sekali menabung. Yang 1,9, tolong saudaraku di polo-polo Bunda Mila. Bunda kita ini yang Masya Allah lain juga membantu pergerakan api di belakang layar ya teman-teman. Tolong di polo-polo kami-kami yang ada di atas. Ustadz Wapi, Bang Alpi, Bunda, Pak Peta, semua ya, Bang Handi semua ya, polo-polo Masya Allah. Nah, kadang-kadang netizen saudara-saudara kita ini baru bergerak kalau ada himbauan. Nah, tengok kan? Wih, keren-keren, Masya Allah. Thank you. Berkah, semoga Allah membalas dengan segala keberkahan di bulan ini ya. Polo-polo Bunda Mila. YouTube bun. Berapa, apa namanya Bun, YouTube-nya? Ya, itu aja di profile, klik langsung keluar YouTube-nya. Kalau boleh selesai dulu ini, nanti tak bingung dia mencet mana, nanti mencet suaminya di sampingnya. Padahal, biar dulu selesai ini. Polo-polo dulu ini ya teman-teman. Setelah itu baru follow akun YouTube Bunda Mila. Apa sih namanya Bun? Spotlight. Mila USA. Oh, udah ganti. Mila ganti, USA udah. ya. USA itu jangan kalian bingung ya. USA itu bacanya USA. Nah, aku itu belajar juga USA itu USA. Itu di Bon itu. Ada di Bon. Nanti dia cari netizen Bun. Mana nih USA USA padahal USA. Dan lama makin lancar nih bahasa Inggrisnya. Iya kan kita bergaul, aku dan Bunda Mila adalah satu. Hanya aku banyak-banyak mengcopy Satu paste hakikat ya, atau satu tujuan. Satu tujuan untuk mencerdaskan netizen-netizen yang noten-noten. Ayo polo-polo saudaraku, kalau ya 1000 ya alhamdulillah ya Bun ya. Kalau 1000 yang follow. Boleh saya nanya nggak nih sama Gurunda nih, sama Bang Zuma, atau sama Bang Zuma dulu deh. Masih monitor. Tanya, Bun. Itu Silakan. berapa lama belajar menghafal Bible seperti itu? Belasan tahun Bang Zuma. Belasan Iya, tahun. Belasan tahun ya? Jadi begini Bun, kalau Gurunda itu sebenarnya otodidat Bun. Otodidat. Oh gitu? Iya. Jadi beliau dulu sebenarnya itu ada peristiwa di kampungnya dan termasuk kakaknya yang menjadi korban. Nah dari situlah Gurunda itu mau belajar apa sih yang menjadi problem ini antara Islam dengan Kristen ini. Ya, nah, makanya disitulah mulai dari belajar itu tentang kitabnya mereka untuk mencoba menjawab. Ya, sebenarnya awalnya sih cuma pengen tahu aja, oh ini masalahnya. Tapi dengan seiring dengan waktu, ada media yang namanya dulu Facebook, kemudian BlackBerry, disitulah mulai beliau banyak menghafal itu Bible. Dan saya terus terang menjadi saksi mata itu.
Waktu saya pertama ketemu Gurunda itu saat berdebat itu, saya ingat sekali di kantornya beliau lagi sementara berdebat saya masuk, dia ngoceh itu tentang ayat-ayat di Bible. Ini. Jadi saya sempat ngintip apa ngepret ini orang nih, ya kan? Nah terus beliau tanya apa yang dicari, Ganda? Saya bilang tidak. Kamu baca Bible nggak? Itu nggak ada sama sekali. Memang betul-betul itu beliau sudah di luar hafal di luar kepala beliau, luar biasa. Gitu ya? Iya. Iya nih, ini semua nih hebat-hebat saya lihat. Saya pengen tahu nih, kita yang baru mulai 4 bulan nih gimana nih Bun? Kapan kelarnya ya? Kalau 4 bulan itu masih Yohanes 17 ayat 3, Bu. Tapi kalau saya Ustadz, jadi umpamanya nih, saya dengerin nih Bang Zuma lagi bernarasi atau Bunda Rahma atau Ustadz Bafi atau siapa aja, itu nyangkut isinya, tapi Biblenya ayatnya itu nggak nyangkut di otak saya, tapi isinya itu nyangkut. Jadi kalau saya bernarasi, saya pasti perlu asisten. Bunda Rahma, tolong bacain tuh ayatnya gitu. Nggak bisa sendirian. Jadi begitu, selalu begitu. Bisa nyangkut isinya, umpamanya bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku, atau bahwa Yesus itu nabi bukannya. Jangan menuluh lah. Banyak tuh ayat-ayatnya. Jangan menuluh Bunda. Seperti itu. Hah? Jangan menuluh. Oh iya. Ya seperti itulah pokoknya. Artinya Bunda paham, tapi untuk tepatnya di mana tempatnya, nomor berapa? Ya, itu yang belum bisa. Oke, Bun. Belum. Itu yang 530 itu Bunda. Oh gitu. Ya. Sahur di sana jam berapa? Baru jam 2, 4. Tapi yang menjadi masalah ini Bunda Rama ini Bunda bilang. Sampai sekarang itu ikan belum diputuskan, digoreng apa dibakar yang dia beli di pasar. Bener kan aku bilang pasti keluarin ikan lagi. Ikan goreng. Mau goreng atau mau apa nih? Bun, ini mau dikirim kapan bajunya, Bun? Terserah saya, available-nya itu sekarang tanggal berapa sih? Tunggu ya, saya lihat tanggalan dulu. 14. Jadi 14 Maret. Bunda 13. Minggu ke itu aja lah, Rabu depan atau Sabtu depan, ya. Oke, bisa dong. Siap. Ya, kan kalau pengiriman itu kan paling 4 hari, seminggu paling lama kan. Oh, seminggu itu terlalu lama kayaknya, Bun. Iya. Itu gimana? Ongkirnya itu nanti dicantumkan atau udah termasuk? Belum ya? Gini Bun, biar murah. Jadi bagian Jawa Barat saya satukan ke Kang Kian Santang, Bun. Kenapa? Sorry nggak dengar. Gimana? Untuk yang Jawa Barat saya satukan ke Mas Kian Santang. Jadi kayak Mas Kores, Mas Moto, Bang Handi itu saya satukan ke Mas Kian Santang nanti biar nyatu gitu, biar gak kebanyakan ongkirnya Bun gitu. Berarti itu di total semua ongkirnya ya Ustadz ya. Nanti saya juga lihat di sini siapa aja yang dikirim ke saya melalui Ustadz Bapi. Kalau itu misalkan, kan Bang Handi, Mas Kores, Mas Moto, Akang. Ya. Nah, berarti yang Bang Zuma sama Over Alif paling yang kena ongkir itu. Kalau saya ketemu sama mereka, kalau sama Bang Hadi pasti ketemu, sama Ahimoto nih, sama Bang Kores nih. Kalau misalkan nggak ketemu ya saya kirim di sini, paling 10.000 ke mereka. Aman. Kalau Bang Nandar di mana Bang Nandar? Bang Nandar di Kuningan Bun, iya itu yang kena ongkir nanti itu. Iya itu dia makanya. Jadi diaturin, tolong nanti di total kitanya. Ya. Gurunda juga sama kena ongkir itu jauh.
Ya, gerunda. Tapi anu Kang, maksudnya kalau di total itu paling cuma 200.000 semuanya. Murah kok. Ya. Iya, ya. Ya, that's okay. It's okay. Lu kan pintar kan bahasa Inggris. Ya kalau seperti itu Bun, anak saya bisa Bunda Rahma. Masa berbulan-bulan Ini- dengan Bunda Mila cuma it's okay? Siapa namanya Ustadz Wafi? Keponakan saya tuh masih kecil-kecil, nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi bisa. Nah, itu gara-garanya nonton TV yang berbahasa Inggris selalu, tapi dicariin filmnya yang bener. Udah, lancar pasti. Iya, apa listening? Listening, Pak ada D itu listening. Dia Bun, Pak D kan dapat juga kan Pak D. Agak jauh dia kan Pak D. Iya, itu dia tuh. Saya lupa Oh tuh namanya iya, Ustadz Pak Wafi. Desugi. Iya, mana Pak Desugi ya? Kok jarang saya lihat Nggak di Komal? ngerti kemana dia. Nggak pernah ada. Jadi Jarang dilewatkan. tuh saya lihat di Komal sekarang. Itu kalau Pak Desugi, kalau di bulan suci Ramadan itu memang beliau tuh jarang muncul. Dia kebanyakan Bertapa. tadarusan. Dia bertapa ke goa. Dia Kemana dia? tadarusan. Dia Oh, rajin tadarusan kalau bulan tadarusan. suci Ramadan. Jarang. Oh, Masya Allah. Dari dulu selalu begitu beliau. Di gereja mana tadarusannya? Gereja Isa Al-Masih. Masjid. Oh, gereja Isa Al-Masih. Iya. Aja sama sih. Peta lempu ini yang mana ya orangnya ya? Saya kok udah tahu. Iya, udah lama kita dari Zoom, Ustaz, dari Zoom. Masa? Yang mana ya wajahnya ya? Tapi mohon maaf, ini makanya saya stres, Tas, karena gue lagi ini sini tokennya habis nih, mati lampu, aduh, stres. Oh, iya 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 iya. Ada nggak di grup Mas Peta Lempu ini? Ada, nih Tas, coba gelap karena ini. Kita dari Zoom Namanya dulu, siapa Tas. di situ? Lupa saya sama wajahnya Pak Peta Lempu ini. Oh, kita dari Zoom, kita dari Zoom di JCC dulu, Tas, sering bareng. Oh, Pokoknya wajahnya itu Ustaz, ya mirip Pak Peta. mirip sama peta-peta apa? Kalimantan. Pak Peta lempu. Nah, Cuma saya Udah memang lama. jarang, maksudnya mau nyundul kalau Ustaz lagi diskusi, karena kan serius banget gitu. Paling cuma saya nongkrong aja gitu, monitor-monitor. Kecuali kalau ngobrol santai ya kayak gini ya baru nyundul. Iya, Pak Peta ini termasuk keren, mantap, pembina kita yang paling keren ya Pak Peta ini. Kalau misalkan penuh nih, kadang diturunin itu biasa Pak Peta itu tahu dan bijak. Oh ini mau diskusi gitu. Ngapain mau baper kayak gitu kan? Yo. Iya betul. Kalau lagi nyantai naik. Saya udah bilang dari kang santai kalau memang ada penting ya diturunin. Tapi aku ini mau, tadi ada pertanyaan ini Jin dulu. Kajian sedikit ini supaya kita paham nih. Ustaz Wafi. Ya, Bang Andi. Tadi ada pertanyaan Oten, Banyuma tadi mau menjawab tapi tersela oleh Oten tadi gitu loh. Itu pertanyaan juga bagus sih menurut saya. Di manakah pertama kali Nabi Muhammad SAW itu sholat, di masjid kah apa di mana begitu? Di Ka'bah. Mau pertama kali di situ? Iya, jadi begini, jangan dikira sholat itu ada ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kan diceritakan kan begini, ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu ada di Amul Hazn, tahun kesedihan setelah beliau ditinggal oleh Abu Thalib, pamannya yang menjaga beliau. Tidak lama kemudian beliau ditinggalkan oleh istrinya, istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Nabi Muhammad kan di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Di Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelum itu, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Rasulullah itu sudah sholat malam 2 rakaat, dan itu sholatnya di depan Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad diejek, dihina, dimaki.
itu sudah sholat beliau. Hingga suatu saat datanglah seorang kafir Quraisy mendatangi Sayyidina Abbas radhiyallahu an, mengatakan kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi, yang saat itu Sayyidina Abbas masih kafir ya, masih belum masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, orang kafir Quraisy bertanya nih, wahai Abbas, siapa orang itu yang sedang sholat di depan Ka'bah itu? Lalu Sayyidina Abbas mengatakan, dia adalah keponakanku. Dia yang akan menguasai Rom dan Persia. Dialah yang akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nah, dengan ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad sebelum dapat perintah sholat 5 waktu, beliau tuh sudah sholat. Begitu, Bang. Bukan yang disebut itu sholat 2 rakaat, kemudian di rumah 2 rakaat, atau sholat safar. Bukan itu, Ustaz? Bukan, lain. Bukan ya, lain ya. Yang mengajari Nabi Muhammad sholat, tata caranya, itu malaikat Jibril, teman-teman. Sampean bisa dibuka di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang mempraktekkan cara sholat, itu langsung malaikat Jibril. Oh, saya sambung Ustaz ya, terkait dengan masalah sholat. Karena saya pernah mendengar di sebuah perayaan Isra Mi'raj bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Mi'raj itu katanya sempat sholat 2 rakaat di apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya. Benar ya, Ustaz ya? Betul. Jadi yang sangat jarang diceritakan oleh para pendakwah itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsanya. Jadi ketika Nabi melewati tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem, saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Atadri aina sholaita?" Ketika itu kan Rasulullah disuruh sholat nih sama malaikat Jibril 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Nah, lalu malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita?" Kamu tahu nggak Muhammad, kamu sedang sholat di mana? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "La, tidak tahu wahai Jibril." Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Hadzal makan haitsu wulida Isa." Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Nah, itu sholat. Dan sebelum Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau juga mengimami doa dengan sholat dengan para nabi yang lain. Jadi wajar ketika para ulama itu berpendapat Nabi Isa adalah sahabat Rasulullah. Nabi Isa itu termasuk sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena definisi sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi dan dia belum mati, dan dia beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Nabi Isa ketika bertemu Nabi Muhammad, beliau belum meninggal. Dan nanti ketika Nabi Isa turun ke dunia, sesuai di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, "Wa innahu la'ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha." Sesungguhnya turunnya Isa menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas kabar tersebut. Nah, Nabi Isa nanti ketika turun ke dunia sebagai nabi dan sebagai umat Rasulullah dan sebagai sahabat Rasulullah SAW, karena pernah bertemu Nabi dalam keadaan tidak mati. Begitu, Bapak Petanempuh. Oh sih. Terus yang kedua, Ustaz, terkait dari tadi Abu Thalib ya, paman Rasulullah SAW. Kan selama hidupnya Rasulullah, dia kan menjadi benteng. Beliau kan yang menjadi benteng. Nah, kira-kira posisinya nanti di hari kemudian itu bagaimana dengan paman Rasulullah ini? Jadi ada kitab yang menerangkan tentang keadaan Sayyidina Abu Thalib. Namanya kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Abu Thalib masuk surga. Kenapa masuk surga? Bayangkan, beliaulah yang membela mati-matian Rasulullah. Beliaulah yang ada di garda terdepan ketika Rasulullah
dihajar habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Pertanyaannya, loh dia kan tidak pernah syahadat. Nah, ini yang menjadi tanda garis bawah teman-teman, bahwa syarat masuk Islam itu syahadat wajib bagi yang mampu. Ingat, syarat masuk Islam dengan menggunakan syahadat itu bagi yang mampu. Bagi yang ada uzur tidak mampu, maka tidak wajib pakai syahadat. Misal ada orang bisu, dia tidak bisa melafadzkan kedua kalimat syahadat, maka dia bisa dengan menunjukkan dirinya itu sholat, puasa, beriman, dengan gerak-geriknya itu sudah masuk. Nah, Abu Thalib tidak melafadzkan syahadat karena saat itu ada uzur syar'i, ada uzur dia. Apa uzur dia? Karena andaikan Sayyidina Abu Thalib itu terang-terangan masuk Islam, melafadzkan syahadat, maka dia akan dibantai nanti oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi selama dia menjadi orang Quraisy, tidak terindikasi ikut Nabi Muhammad, dia masih berwibawa saat itu, masih bisa menjaga Nabi Muhammad. Maka itu menjadi uzur syar'i. Begitu Bapak Peta Lempu. Oh iya. Ini jelas ya, karena yang sering kita dengarkan tidak pernah diceritakan hal-hal seperti ini, Ustaz. Jadi makanya perlu buat pribadi saya sebagai edukasi ke depan, kalau umumnya ada yang bertanya, loh kenapa Abu Thalib itu tidak dijamin masuk surga kan? Nah sekarang sudah terjawab dari pernyataan Ustaz seperti itu. Betul. Lalu contoh, ketika Sayyidina Abu Thalib sebelum wafat, Nabi Muhammad kan nangis karena beliau tidak melafadzkan syahadat. Lalu turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, tapi Allah lah yang berkehendak atas siapa yang akan Ia kasih hidayah. Nah, ayat ini terjadi problem karena turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam di abad keberapa? Sedangkan wafatnya Abu Thalib itu di awal-awal Islam. Jadi gak sinkron, sehingga ini menuai kritikan di kalangan para ulama. Ini tidak sesuai dengan keilmuan di dalam Islam dan fakta sejarah, sehingga para ulama menyampaikan Abu Thalib di surga, bukan di neraka. Begitu Bapak Peta Lempu. Iya. Lo kok didiamin? Gak berisik nih. Gue mikir-mikir nih. Ada yang saya mau tanyakan tapi gue lupa. Apa yang mau tanyakan? Lanjut dulu. Yang lain biar aku ingat-ingat dulu. Ini penting buat pribadi saya ya. Gue ingat dulu. Gue lupa. Ada juga tuh sering ditanyakan. Semoga kita bisa satukan jawaban. Apa sih agama yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebelum menerima wahyu? Nah, itu sering ditanyakan Ustadz, silakan. Ya, jadi ini juga dikonfirmasi oleh Bible bahwa yang memberkati Abraham dia akan diberkati, yang melaknat atau menghina Abraham dia akan dilaknat. Nah, sehingga Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki otoritas yang mulia di sisi Allah. Bible dan Al-Quran sama-sama memuliakan sosok yang bernama Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Beliau meminta kepada Allah agar keturunannya dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang terjaga akidahnya. Wa min dzurriyyati. Jadi doa orang saleh itu tidak akan ditolak oleh Allah.
Itu dibenarkan oleh Bible dan Al-Quran. Doa orang soleh tidak akan ditolak oleh Allah. Berarti kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya agar keturunannya dijaga akidahnya, wa min dzurriyyati, keturunanku, maka pantaslah kalau Nabi Muhammad mengatakan innallaha astofani min bani Kinanah. Allah telah memilih aku dari jalur Bani Kinanah. Wastofani sampai Bani Ismail, dan Allah memilih aku dari keturunan Nabi Ismail, terus dari kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdil Manaf, terus. Nah, kemudian fa'ana khiyarum min khiyar, kata Rasulullah, dan aku adalah orang pilihan daripada orang-orang yang terpilih. Jadi jalur Nabi Muhammad ke atas ini itu dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dikonfirmasi oleh Bible dan Al-Qur'an. Begitu Bang Handi. Jadi masa Fatra itu suhu bi Ibrahim wa Musa ya? Begitu. Nah, masa Fatrah ini begini, teman-teman. Ini jangan sampai salah paham ya. Masa Fatrah itu masa di mana memungkinkan orang-orang sudah tidak kesampaian dakwah Nabi. Kita lihat fakta sekarang misalnya ya. Kita mendengarkan ada cerita Wali Songo. Di Indonesia dulu ada orang-orang yang berdakwah Islam namanya Wali Songo. Padahal Wali Songo ini masih 3 atau 4 abad yang lalu. Itu ceritanya sudah gak ada. Hanya sedikit yang kita tahu dari cerita Wali Songo tersebut. Bayangkan hanya 3 sampai 4 abad itu. 3 abad lah. Apalagi di Arab ketika itu. Nabi terakhir yang ada di Arab adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu bukan hanya 3, 4, 5, 600 tahun. Tapi hampir lebih dari 1000 tahun, kan begitu. Jarak Nabi Musa ke Yesus saja kan 600 sampai 700. Jadi wajar ketika di Arab ada masa kekosongan dakwah Nabi di sana. Nah, itu namanya orang ahli fatrah, dakwah kekosongan para nabi. Tapi ingat, Rasulullah sudah mengatakan bahwa agama Nabi wadinuhum wahid, semua agama para nabi itu wahid, satu, apa? At-tauhid, mengesahkan Allah. Sehingga tidak akan pernah Anda temukan ayah Nabi Muhammad Abdullah dengan ibu beliau Sayyidah Aminah menyembah berhala. Nggak akan ada itu datanya. Nggak akan ada. Kita tidak akan pernah menemukan ayah dan ibu Nabi pernah menyembah berhala. Ada riwayat misalnya menyembah berhala, nggak akan ada. Itu menunjukkan bahwa benarlah doa Nabi Ibrahim agar keturunannya dijaga akidahnya untuk tidak menyembah berhala, tapi berakidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuma karena saat itu di Arab sudah ratusan tahun tidak ada Nabi atau masa fatroh ya, tidak ada dakwah Nabi, sehingga orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi itu disebut dengan ahlul fatroh, orang-orang yang nggak kesampaian dakwah-dakwah Nabi secara lengkap. Sehingga orang yang ahlul fatroh itu masuk surga. Apakah ada dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Sudah dalam surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kita mengazab suatu kaum sampai Rasul datang kepada dia. Selama Rasul belum datang ke dia, dakwah Rasul belum terdengar oleh dia, maka dia masih dihukumi ahlul fatrah yang masuk surga. Begitu Bang Handi. Menarik ini Ustaz. Itu kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 570 hampir 600 tahun ya Ustaz ya. Terus di sisi lain kan itu diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, kira-kira ada relevansinya nggak itu kira-kira Ustaz? Gimana? Ada relevansinya nggak dengan adanya kekosongan antara Rasulullah Isa dengan Nabi Muhammad SAW?
Nah, sementara kan pada zaman Nabi Isa itu kan masalah ketauhidan yang tadi Ustaz katakan. Nah, di antaranya itu kan muncul Ashabul Kahfi. Itu yang Ustaz tadi masuk itu di masa apa gitu? Bukan termasuk itu ya Ustaz ya? Masa Fatroh. Iya. Oh begini, ini beda itu ya. Jadi jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya sekitar 600 tahun kan, 549 tahun lah. Nah, itu kan sudah disebut dengan masa Fatroh. Cuma ini lain konsepnya. Jadi kalau Nabi Isa Allah utus itu hanya untuk Bani Israel. Jadi dakwah Nabi Isa itu memang di daerah Bani Israel, bukan di Arab. Begitu. Sedangkan di Arab saat itu yang diasung adalah dakwah yang pernah didatangi tempat itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu beda. Jadi ada tempatnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen Nasrani yang datang ke Arab? Nah, dulu Mekkah itu pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Semuanya datang ke Arab. Nah, dari sana datanglah orang-orang kemudian dari kalangan Bani Israel ke Arab untuk berdagang. Sehingga perdagangan yang terjadi itu menyebabkan ada beberapa bahasa yang masuk di Arab, kayak bahasa Kistos, itu kan bukan bahasa Arab aslinya, serapan kan, lalu masuk di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga mengandung bahasa serapan juga. Nah, karena dulu Mekah pernah menjadi tempat perdagangan terbesar di saat itu, sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem datang ke Arab, berjualan, berdakwah. Tidak sedang mendakwahkan dakwah Nabi Isa, beda. Karena Nabi Isa itu cuma ya sudah di Bani Israel. Kewajiban beliau ya di Bani Israel. Adapun orang Bani Israel kemana-mana menyebarkan dakwah Nabi Isa itu urusan beda. Nah, sedangkan di Arab sendiri saat itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang jaraknya lebih jauh. Itu beda itu. Begitu, Pak Peta Lempu. Enggak. Oke, Ustaz. Yang saya maksudin tadi yang 7 pemuda itu, Ustaz. Itu kan dalam kisahnya itu 7 pemuda itu kan juga mentauhidkan Allah. Itu kan Ya, jedanya itu Ashabul Kahfi antara itu. gimana Ashabul Kahfi itu? Ashabul kisahnya, Kahfi itu. iya ya, yang 7 pemuda itu yang bersama dengan anjingnya itu kan? Iya, itu di zaman Nabi Isa beliau. Mereka itu di zaman Nabi Isa. Jadi sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala saat itu. Dan raja yang berkuasa saat itu kan Raja Dikyanus. Seorang raja yang kejam, penyembah berhala saat itu. Nah, mereka karena dari kalangan Bani Israel, dari kalangan masyarakat di kalangan Bani Israel, mereka itu sampai kabur ke tengah goa, di dalam goa untuk menyelamatkan keimanannya, karena saat itu dia dipimpin oleh Raja Dikyanus yang dia adalah penyembah berhala dan dia sangat kejam. Oh, tapi maksudnya Ustaz, itu ceritanya yang 7 pemuda itu hidup di pengajaran Isa Al-Masih ataukah di zaman Isa Al-Masih? Di setelah zaman Nabi Isa Al-Masih itu. Oh gitu, artinya setelah Nabi Isa terangkat ya Ustaz ya? Ashabul Kahfi itu hidup pada Raja Dikyanus beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Sebenarnya itu sebelum diutusnya Nabi Isa. Sampai mereka bangun kan berapa ratus tahun. Oh, berarti ini Ashabul Kahfi sebelum Nabi Isa. Iya. Bukan antara Nabi Isa dengan ke Nabi Muhammad gitu, bukan Ustaz ya? Iya, jadi sebelum Nabi Isa sampai setelah Nabi Isa dalam jarak beberapa tahun cuma begitu. Iya. Yang saya tahu seperti itu. Iya, karena saya pernah nonton filmnya itu sampai saya nangis itu 3 jam lebih tuh, Masya Allah, betul-betul ya. Saya Jadi yang kayaknya Pak Peta Lempu, Raja Dikyanus itu kan Romawi itu kan. Romawi kan memang terkenal penyembah berhala dulu. Dan itu kan sebelum Nabi Isa. Iya. Oh ya, berarti udah paham. Saya tuh nyangkanya setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad.
jadi maksudnya terjadi kekosongan di situ karena tidak ada pengutusan nabi, makanya tetap yang namanya ketauhidan itu ada benang merah gitu tersambung dengan munculnya 7 pemuda ini. Gitu. Iya, tapi ada juga riwayat yang mengatakan beliau ini hidup setelah Nabi Isa, ada juga sebenarnya. Jadi begini, orang Kristen nih ya, itu mengatakan bahwa Al-Quran ini niru-niru Bible mereka karena Ashabul Kahfi ini disebutkan adalah pemuda dari Efesus di zaman Nabi Isa. Begitu, ada pemuda Efesus berapa orang gitu yang dia ada di dalam goa, kemudian dia tertidur beberapa ratus tahun. Itu dikait-kaitkan dengan orang-orang yang ada di Efesus. Iya kan, yang 7 pemuda itu kan anak punggawa-punggawa Romawi semua kan Ustaz kan? Kalau menurut kisahnya itu kan anak-anak, maksudnya orang-orang terpandang semua lah dari kalangan Romawi waktu itu kalau saya dalam di film itu. Mereka orang-orang soleh. Di kota Tarsus ya, di kota Tarsus kalau nggak salah itu. Iya, apa itu zaman jahiliyah itu sebenarnya zaman apa sih, terus kemudian penuh perjuangan siapa yang membalikkan zaman jahiliyah kepada cahaya Islam? Bagaimana perjuangannya, Ustaz? Maksudnya Bang Handi? Di zaman Nabi kan zaman jahiliyah itu ya. Terus kemudian perjuangan Nabi seperti apa sih? Terus kemudian bisa menjadi cahaya Islam di muka bumi ini. Bayangkan teman-teman ya. Iya. Cari orang yang paling hebat di dunia. Bayangkan Nabi itu, Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi itu kan umur 40. Beliau wafat umur 63, berarti cuma 23 tahun. Dalam 23 tahun dia sukses menjadikan umat Islam sampai detik ini sebesar ini ya, sukses sampai di tempat kelahiran Yesus saja sampai detik ini yang mayoritas Islam, sukses meruntuhkan Romawi dan Farisi. Bayangkan, gak ada seorang pemuda di dunia ini yang bisa menumbangkan Romawi, Persia dan banyak lagi tempat sampai ajarannya menyebar ke seluruh dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau bukan karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak akan ada cerita orang yang terhebat selain Nabi Muhammad. Sampai Michael Hart itu kan menulis buku bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 adalah Nabi Muhammad, baru nomor 2 Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu 30 tahun ya, 30 tahun dalam fakta sejarah nggak berhasil sampai beliau disalib. Muridnya bukan bantu mau perang, tapi malah kabur semua. Dalam fakta sejarah kan seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad jangankan disalib, saudara, mau dipanah di dalam perang Uhud, betapa banyak sahabat yang menawarkan tubuhnya untuk diserang ratusan panah. Zubair bin Awam, kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian sahabat Ibnu Abil Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain. Melihat Nabi cedera, mereka hantam musuh mereka. Keren kalau Nabi. Ketika Nabi berperang, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, ketika perang Badar, Sayyidina Hamzah, wah, di depan, saudara. Enggak seperti cerita sebelah, sampai mau dibunuh saja semuanya kabur. Begitu Bang Handi. Kalau di bukunya Michael Hart itu Yesus nomor 3, Ustadz. Rasulullah nomor 1. Siapa ya? Newton. Nomor 2 Gandhi. Newton yang ahli Nomor fisika. berapa Yesus itu? Nomor berapa Yesus? Nomor 3 Yesus. 3. Masa bukan nomor 2? Paulus. Newton. Siapa ahli fisika tuh dari Newton. orang? Isaac Newton. Ah, itu.